Yang menjadi perhatian kemarin itu pada tahun 2015 kami melakukan research mengenai tuna. Kami melihat berbagai aspek dan berbagai perspektif. Jadi bukan hanya kita melihat dari perspektif pendataan, tapi kita juga melihat dari ekosistem dan khususnya oceanografi faktor, dan juga kami melihat dari bagaimana dia memasarkannya hasil tuna ini. Dan ternyata memang dari data kami, hasil pertemuan penelitian kami, bahwa bukan hanya sebagai pangkal masalah data yang tidak reliable. Menurut beberapa sumber, kami hanya menyimpulkan di dalam penelitian tersebut bahwa faktor-faktor lainnya adanya beberapa kegiatan yang mungkin tidak bisa didata dengan sangat konkret. Sebagai misalnya, salah satu contohnya temuan kami bahwa ada keengganan dari pelaku atau stakeholders di lapangan yang bisa atau mau melaporkan secara real hasil produksinya maupun hasil ekspornya. Ya, mungkin ada banyak motivasi yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Bisa karena mungkin menghindari pajak, menghindari lain dan lain-lain. Kita juga pernah tahu motivasinya apa dari beberapa pelaku usaha tersebut. Untuk skala kecil mungkin dikatakan lebih parah sebenarnya Pak Komarudin. Kenapa? Karena nelayan-nelayan kecil rata-rata banyak yang tidak merekod data hasil tangkapannya. Yang memang pasarnya mereka hanya pasar lokal skala kecamatan atau skala kabupaten maksimumnya. Nah, mereka ini yang sebenarnya ujung tombak pendataan. Walaupun sebenarnya si nelayan tidak mendata, tapi si penampung itu sebenarnya mendata. Mereka ada pencatatan, misalnya nelayan A menyetor ikan sekian kilogram, ikan cakalang ya kemarin. Nelayan B dia menyetor ikan sekian kilogram. Sebenarnya di simpul kedua dari rantai supply itu yang sebenarnya merekod. Karena nelayan kadang-kadang tidak pernah merekod, banyak yang tidak merekod hasil tangkapan ya, tapi justru di second layernya atau di simpul keduanya dari rantai supply tuna itu yang membuat pencatatan. Nah, di situ sebenarnya data real yang bisa kita dapatkan. Nah, banyak sekali faktor lain yang kita temukan di penelitian kami bahwa sebenarnya permasalahannya bukan hanya di situ ya, seperti tadi Pak Dr. Suwana sampaikan. Dari data FAO memang Indonesia 16% supplier tuna dunia dari data tahun 2017. Sedangkan dari datanya Pak Ramadi Snoko tahun 2004, Indonesia adalah the top 5 tuna producer in the world setelah Amerika Latin ya, setelah Amerika Latin, Cina, Tiongkok, Vietnam dan Thailand. Jadi memang kita termasuk pemain besar di dunia. Apa sedihnya kebanyakan dari hasil beberapa kali kita ke lapangan mengambil atau berdiskusi dengan nelayan, kebanyakan yang melakukan aktivitas penangkapan yang skala industrial itu adalah nelayan dari luar. Sehingga kemarin sebenarnya ada juga salah satu penelitian kami bahwa sudah tepat diadakannya moratorium kapal asing, cuman perlu ada kajian melihat apakah signifikansi terhadap hasil tangkapan nelayan skala kecil. Kita mengambil data di pelabuhan Ternate, kami mengambil data di pelabuhan Bacan. Di Sorong, dan di Larantuka serta di Kupang. Ngambil di AKI, Aneka Tuna Indonesia, Surabaya. Walaupun aksesnya untuk mendapatkan data produksinya mereka menjadi sangat sulit, sehingga kami cuma diperkenankan untuk masuk melihat proses mereka, Omar. Jadi memang ada lack of capacity di beberapa lokasi. Jadi khususnya lokasi pendaratan atau pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi kalau kita ingat dulu ada 4 level pelabuhan, tipe A sampai dengan tipe D, sampai dengan tangkahan. Nah, di tipe yang memang skalanya dikelola oleh kabupaten itu banyak sekali lack of capacity. In terms of technical, in terms of budgeting. Jadi beberapa pemerintah daerah tidak menganggap pendataan ini sebagai prioritas. Sehingga
hal tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak ada budget yang mumpuni. Sedangkan kalau kita tahu beberapa pendaratan yang kecil-kecil itu kan daily. Iya. One day trip fishing. Jadi harus setiap hari ada sesuatu selalu tim pendataan. Nah, itu yang menjadi kendala kapasitasnya Pak Komar dari hasil penelitian kami. Dan yang kedua adalah banyaknya kita kan ada terdiri dari 17.000 pulau. Dan itu menjadi tantangan tersendiri juga karena ada beberapa hasil tangkapan yang tidak terdata karena mereka perdagangannya antar pulau yang tidak ada pelabuhannya yang resmi. Jadi itu juga menjadi hal yang lag juga yang menjadi mungkin perhatian pada teman-teman di KKP. Dan yang terakhir kalau memang akan ada revisi terhadap permen mengenai mengenai nomor berapa ya saya lupa yang disampaikan Pak Cali. Jangan lupa bahwa kita juga perlu merevisi permen nomor 35 tahun 2014 mengenai struktur pendataan. Karena di situ jelas layer-layernya yang berhak mendata itu adalah dinas melalui desa sampel atau melalui pendaratan ikan. Tapi dengan adanya perubahan teknologi informasi nantinya, kalau itu jadi, maka perlu ada juga revisi Permen nomor 35 tahun 2014 tersebut, Pak Komar. Ya. Secara aktif kita selalu berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, khususnya juga kepada policy maker, dengan sering berdiskusi dan mencoba memberikan masukan dan hasil kajian-kajian yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki bagaimana pengelolaan perikanan ke depannya lebih baik. Dan juga saya sependapat dengan Pak Suhana bahwa harvest strategi itu bukan hanya untuk orientasinya produksi, bukan hanya orientasinya untuk ekspor, tapi yang lebih utama sesuai amanah konstitusi adalah untuk ketahanan pangan nasional. Itu yang paling penting. Jadi tidak mungkin harvest strategi kita ekspor 100%, tapi kita melupakan ketahanan pangan nasional. Dan ketahanan pangan nasional tentu akan sangat berhubungan dengan consumption level dari ikan, seafood consumption level. Karena untuk Indonesia Timur mungkin sudah tertinggi di Indonesia untuk consumption levelnya, tapi untuk beberapa wilayah kan juga masih rendah. Nah itu mungkin yang akan menjadi bagian dari strategi dari harvest strategi tadi Pak Komar. Jadi bukan hanya pemenuhan untuk ekspor dan produksi, tapi juga untuk pemenuhan ketahanan pangan nasional. Sehingga saya rasa juga beberapa hasil kajian kami, contohnya sudah menjadi beberapa juga masukan bagi pemerintah di dalam mengambil keputusan, baik di level provinsi maupun di level nasional. Mungkin demikian sedikit dari saya, Pak. Kalau posisi Unpad, kemudian saya dengar ada kampus Pangandaran itu, apa yang mau diperankan untuk tata kelola perikanan ke depan? Ya, terima kasih. Juga ini ceritanya nih, Bapak harus promosikan kampusnya dong. Iya, terima kasih. Jadi memang kita di Bandung, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad Pajajaran ini mempunyai PSDKU, program studi di luar kampus utama. Jadi kita punya program studi di Pangandaran, itu ada 5 program studi di sana, ada keperawatan, ada perikanan kelautan, ada peternakan, terus juga ilmu komunikasi Vkom, dan juga administrasi bisnis. Jadi inilah juga salah satu terobosan kolaborasi antara Unpad dengan pemerintah daerah sebenarnya Pak Komar. Jadi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat itu memberikan support yang luar biasa untuk berdirinya PSDKU Pangandaran ini dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah selatan Jawa Barat, sehingga waktu itu ini dilakukan pertama kali dibuka pada tahun 2016 masa Gubernur Pak Aher. Jadi untuk ITB membuka kampus di Cirebon, untuk kita membuka kampus di Pangandaran, sedangkan IPB membuka kampus di Pelabuhan Ratu. Jadi memang ini salah satu terobosan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kawasan pesisir selatan dan juga untuk melihat potensi daerah. Jadi kebetulan posisinya berada di Pangandaran, sehingga prodi perikanan menjadi salah satu unggulan atau menjadi salah satu yang dibuka di Pangandaran. Demikian Pak Komar. Ya, terima kasih banyak Bang Alex. Kalau mau ketemu Ibu Susi, silakan kontak Bang Ana, ini itu Kang Ana.